Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut review MOS episode 16. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat Jaehoon sedang tidur di kamarnya. Ibunya datang dan menangis. Jaehoon pun bertanya kenapa ibunya menangis. Kemudian ibunya mengambil bantal dan ingin membunuhnya. Awalnya Jaehoon meronta, tapi lama-kelamaan Jaehoon tidak bergerak lagi. Kembali ke adegan terakhir di episode 15, Gomuchi memanggil Bareum di pintu masuk dan mengajak Bareum kembali ke kamar Cikuk. Di kamar, dia sangat bingung karena sebelumnya Cikuk dalam keadaan sehat. Di saat itu, Bareum melihat jejak sepatu di samping ranjang Cikuk. Seketika, dia langsung teringat pria yang dia temui di kamar mandi. Bareum langsung keluar dan mencari pria itu. Dan melihat pria itu akan pergi. Bareum pun langsung mengejarnya hingga ke hotel. Bareum berpura-pura sebagai pengantar makanan untuk bisa masuk ke kamar pria itu dan berusaha menangkap pria itu dan bertanya kenapa membunuh Cikuk. Pria itu menjawab kalau dia membunuh orang tidak bersalah karena Bareum. Bareum terkejut. Saat itu, datang lagi pria lain yang ingin menyelamatkan rekannya, tapi pria itu malah terjatuh dari atap gedung. Pria itu turun dan berusaha melarikan diri dari Bareum. Pria itu menelpon seseorang, meminta TKP di hotel dibersihkan. Bareum tidak bisa mengejar pria itu. Saat kembali ke lokasi, Bareum bingung karena TKP sudah sangat bersih seperti tidak terjadi apapun. Gomuchi menelpon Bareum menanyakan keberadaannya, tapi sinyal HP yang didapat tidak begitu bagus. Gomuchi tiba di hotel, dia langsung menyadari kalau itu hotel yang sama dengan hotel yang dia datangi. Gomuchi langsung menghampiri Bareum dan bertanya apa yang dia lakukan ke Cikuk. Bareum berkata kalau Cikuk telah dibunuh dan pelakunya telah mengaku. Mereka mengecek CCTV hotel tapi tidak bisa melihat wajah pelaku. Bareum merasa aneh saat petugas hotel berkata kalau kamar itu telah lama kosong. Bareum tidak terima dan dia berusaha keras meyakinkan Gomuchi tentang kejadian yang barusan terjadi. Gomuchi terkejut saat Bareum menyebutkan nomor plat mobil pelaku dan bertanya kenapa pria itu ingin membunuh Cikuk. Bareum bingung harus berkata apa. Dia terus berpikir siapa yang membantu menutupi kejahatannya dan kenapa. Siapa Bareum yang sebenarnya? Gomuchi memberitahu Bareum kalau tidak ditemukan racun di tubuh Cikuk. Tapi Bareum tidak percaya. Dia ingin mengajukan otopsi. Ibu Cikuk yang mendengarnya tidak kuasa menahan sedih saat dokter terus-menerus memberitahunya kalau proses otopsi akan menyakiti putranya. Di rumah duka, Bareum melihat keluarga para korban dan langsung merasa bersalah. Dia ingin pergi dari tempat itu, tapi malah dihalangi Bong Yi. Keluarga korban membahas Hongju yang ingin membuat film dokumenter untuk membersihkan nama Sung Yohan. Ibu Song Suho terkejut saat tahu Hongju memiliki anak dari Sung Yohan. Di pintu keluar rumah duka, Bareum melihat foto yang persis suami bibinya. Dia merasa aneh, tapi dia ingin memakamkan Cikuk terlebih dahulu. Setelah dari pemakaman Cikuk, Bareum kembali lagi ke rumah duka itu dan terus memperhatikan foto pria yang sama persis dengan suami bibinya. Bareum terus berusaha menelpon bibinya, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, dia hampir tertabrak mobil. Bareum yang memperhatikan mainan gantungan itu menyadari kalau mobil itulah yang menabraknya di hari nenek Bong Yi tewas. Dia berusaha mencari tapi tetap tidak menemukan jejaknya. Hongju mencari pengasuh untuk bayinya di internet, tapi malah melihat komentar buruk di sana. Dia melihat satu komentar yang berminat dan menghubunginya.
Ternyata Sung Ji-eun yang datang untuk jadi pengasuh. Go Mu-jim mendapat kiriman video CCTV yang sudah dipulihkan dan melihat detektif Lee memperlihatkan surat ibu Kang Duk-suk ke si OZ. Dia pun mulai menanyai detektif Shin, kepala tim, dan detektif Kang, dan mendapati kecocokan waktu saat dia dirampok dan Kang Duk-suk tewas. Detektif Shin dan detektif Kang terkejut melihat rekaman CCTV itu, mulai memahami kalau si OZ ini ingin menghalangi Go Mu-ji tiba di TKP. Go Mu-ji juga menceritakan kebimbangannya menuduh Sung Yo-han sebagai predator. Barum datang lagi ke hotel untuk mencari bukti. Dia melihat di sudut pintu hotel dan mengambil sampel darah itu, dan mendapat info kalau itu darah mantan tahanan. Dia datang ke kamar mayat dan melihat bekas luka yang sama dengan pria yang terjatuh dari atap gedung. Dia pun menyadari kalau pria itu dan suami bibinya adalah orang yang sama. Barum terus mencari keberadaan bibinya dan menyadari kalau bibinya tidak pernah pindah ke Amerika, tapi seperti melarikan diri. Dia juga menyadari kalau bibinya telah berbohong dan semua di sekitarnya palsu. Barum mencari ke data penduduk, mendapat fakta kalau ibunya tidak memiliki adik. Dia jadi teringat saat pertama kali bibinya datang, dan dia mengajukan untuk mengubah namanya jadi Jung Barum. Bong Yi datang ke kantor Hongju ingin mengambil barangnya, tapi malah disuruh menemui ibu Song Suho di bawah. Go Mu-jim melihat CCTV lagi dan menyadari kemungkinan sidik jari OZ tertinggal di surat ibu Kang Duk-suk. Saat ingin mencarinya, malah tidak sengaja melihat foto Song Suho di arsip predator. Dia pun menelpon ibu Song Suho untuk menanyakan sesuatu. Bong Yi menemui ibu Song Suho dan memintanya untuk tidak melakukan wawancara itu. Tapi ibu Song Suho menolaknya karena ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Dia merasa Sung Yo-han bukan pelakunya. Bong Yi terkejut mendengarnya. Go Mu-ji datang ke stasiun TV. Dia melihat Hongju dihakimi keluarga korban dan berusaha melarainya dan meminta Hongju tidak melanjutkan wawancara ini. Go Mu-ji mengajak ibu Song Suho pulang dan melihat foto lama putranya. Barum datang ke sekolah dan mengingat kembali kenangannya saat dia bersekolah di sana. Barum menyusuri tiap tempat yang diingat. Di rumah, Go Mu-ji melihat album foto Song Suho. Saat melihat satu foto, dia melihat ada foto lain di belakangnya, dan itu ialah foto Jae-hoon. Barum melihat Jae-hoon yang membunuh kelinci dan mengikuti bayangan Jae-hoon kecil kembali ke rumahnya. Seketika teringat masa kecilnya. Barum masuk ke rumah itu dan seperti melihat ayah tirinya yang tewas dan melihat ibunya tidak sadarkan diri di kamar. Barum menyadari kalau dia telah membunuh semua anggota keluarganya. Barum terbangun dan melihat bayangan ibunya yang menangis serta ingin membunuhnya, tapi dihalangi oleh seorang pria. Barum memperhatikan pria itu yang ternyata ialah Song Suho. Ada apa ini? Kenapa Song Suho muncul menyelamatkan Barum dan juga muncul buat nyelamatin Sung Ji-an saat hamil besar? Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 17.